Oke, time countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan masih semangat semua ya, karena saya tahu pembicara terakhir itu biasanya effortnya lebih besar ya, Bu. Pasti teman-teman doanya, aduh cepetan nih selesai gitu ya. Habis itu absen, saya selesai gitu ya. Saya berpikir tadi Mbak Lili masih lebih panjang, mohon maaf tadi saya agak ke belakang sebentar. Oke, bisa minta tolong dibantu untuk share screen. Saya langsung saja mungkin ya Bu, karena Siap, Bu. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya pagi hari ini ditugasi untuk menyampaikan apa itu sebenarnya public speaking ya. Kenapa hashtagnya adalah public speaking? Karena tentu saja teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian adalah semua ahli K3 ya. Jadi Bu Nurma sudah memberikan sedikit, kita pernah bincang-bincang sedikit bahwa harapannya dari Unmusa teman-teman ahli K3 bisa berani bicara. Jadi saya akan bawakan materi pada pagi hari ini tentang public speaking itu ternyata bukan sekedar bicara. Oke, next. Maaf ya, saya buka masker dulu ya. Ya, oke, ini lebih baik. Teman-teman mungkin sering menemukan kondisi ya ketika kita bicara itu ada seorang pembicara yang kemudian ngelap-ngelap keringet, ya, keringetnya segede-gede jagung. Kemudian ketika dia membawakan sebuah materi, kemudian ada kertas yang dia pegang dan kertasnya itu gemetar berat ya, sehingga kadang-kadang pada step selanjutnya bahwa apa yang dia sampaikan itu seperti yang tadi disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, bahwa sebenarnya komunikasi itu kan pesannya harus nyampe, tapi karena dia gemeteran, karena dia kemudian demam panggung, nggak pede, akhirnya apa yang dia sampaikan materi ini menjadi tidak terstruktur ya. Dia ngomong kemana, kita dengarnya kemana. Dia ngomong sanksi tentang, maksudnya itu adalah sanksi tentang hukuman, tapi mungkin yang sampai kepada komunikannya adalah sanksi yang berarti bahwa saya sanksi, saya ragu gitu ya. Mungkin saja itu terjadi karena memang pembicaranya itu demam panggung ya, pembicaraannya tidak terstruktur, materinya tidak sistematis yang dia sampaikan. Artinya pesan itu nggak nyampe. Kemudian kita juga sering menemukan ada orang yang bicara itu, jadi maksud saya tuh begini loh, maksud saya itu yang disebut sebagai kelemahan dalam verbal gravity. Jadi dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari, istilah kita ketika kondisi di mana kita atau ada yang begini teman-teman, ada yang bicara juga gini. Jadi kalau kalau saya tadi ketemu Bapak Anu, itu anunya diurus aja gitu ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia yang ngerti apa arti anu itu, teman-teman ya. Itu yang disebut sebagai verbal gravity. Kemudian kita juga pernah menemukan ada pembicara yang mohon maaf kurang sekali memiliki kemampuan atau kemampuan lain ya, penunjang lain, misalnya apa ya, dari segi performansi misalnya dia salah kostum, itulah yang disebut bahwa kita kurang memiliki kemampuan di bidang public speaking. Oke, next. Oke ya, jadi public speaking itu kalau sudah saya sampaikan tadi, kalau soal teori kata Pak Edi serahkan saja kepada ahlinya, mungkin Bu Norma, kemudian kita dosen-dosen di Unisa bisa menjelaskan masalah hard skill itu ya. Tapi kami akan coba sharing sebenarnya, bukan mengajar, bukan menggurui, tentang pengalaman yang kami dapati di mana di perusahaan ini. Jadi public speaking itu kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya sebenarnya bukan hanya soal bicara aja ya, tapi ternyata public speaking itu lebih pada kontennya loh. Kontennya itu apa sih? Lah kita memang ngomong, tapi ngomong seperti apa? Yaitu ngomong yang untuk meningkatkan kualitas eksistensi ya. Jadi ngomongnya itu berkualitas ya. Kita bukan hanya ngomong tentang SPOK, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan ya, tapi kita juga bukan ngomong misalnya saya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Oke, titik. Tapi apakah itu public speaking? Ya, nanti akan saya coba sharing. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita miliki sedikit, saya bisa sharing tentang apa yang saya selama ini pelajari gitu ya. Jadi public speaking itu adalah soal kontennya yang pertama. Jadi berbicara untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas eksistensi keberadaan diri Anda. Jadi bukan sekedar bicara, tetapi bicaranya menarik, bernilai informasi, jadi dia harus informatif ya, kemudian menghibur dan berpengaruh. Nah, kalau dalam apa yang saya sampaikan ini, definisi ini memang tergantung kepada konteks pembicaraannya, kemudian marketnya siapa ya.
Jadi itulah sebenarnya yang kita pelajari dalam public speaking. Kemudian public speaking itu juga soal bahasa tubuh. Tadi sudah disampaikan Pak Edi, kalau kita berbicara misalnya di situasi yang formal ya, tentu saja kita gesture kita, bahasa tubuh kita, performansi kita harus formal ya, karena dengan keformalan itu berarti kita menghargai lawan bicara kita. Tapi kan nggak mungkin ketika misalnya saya bicara di depan apa ya, Nyun Sewu Pak Rektor Unusa misalnya, kemudian saya berpakaian slang itu misalnya pakai tank top misalnya Nyun Sewu, itu adalah kondisi-kondisi yang tidak tepat, dan itulah yang juga yang dimaksud dengan public speaking. Jadi bukan hanya sekedar bicara, karena sebenarnya penampilan Anda itu juga menandakan Anda sudah membawakan atau memberikan kemampuan tentang public speaking itu. Oke, next. Kalau saya agak cepat teman-teman, karena internet ini juga kurang stabil. Tadi Mbak Lili saya lihat agak putus-putus gitu ya. Silakan monggo kalau mau raise hand. Mungkin saya lebih cerewet daripada dua pembicara sebelumnya, ngomongnya kecepatan, Bu, tolong diulangi lagi gitu, nggak apa-apa ya. Nah ini sebenarnya banyak kalau kita cari definisinya tadi public speaking di internet, kemudian juga banyak ya ilmu-ilmu definisi, teori macam-macam tentang public speaking, tapi saya coba untuk mensarikan yang paling mudah. Buat apa sih kita belajar public speaking gitu ya? Toh ngomong saya bisa. Misalnya saya cerita tadi pagi itu, saya berangkat, kemudian saya sarapan soto daging, kemudian saya rangkai semuanya itu, ditulis aja highlightnya ya. Saya berangkat dari rumah jam sekian, kemudian saya makan soto daging jam sekian. Oh ternyata soto dagingnya nggak enak misalnya gitu. Kok nggak kayak yang kemarin ya soto dagingnya. Itu how-nya itu mungkin lebih bisa dibanyakin ya. Jadi ketika teman-teman bercerita atau diminta untuk menjelaskan tentang apa saja sih yang sudah Bu Kamelia lakukan mulai dari berangkat sampai ke kantor ngapain aja. Nah itu kemudian saya coba ceritakan dari highlight yang sudah saya susun tadi ya, untuk menambah perbendaharaan kita, perbendaharaan kata dan lancar bicara ya. Jadi kalau kita belajar public speaking, kemudian kita merasa buat apa sih? Aku bukan dosen gitu ya. Saya juga employee biasa aja yang kerjanya cuma di take office ngetik-ngetik aja. Buat apa sih public speaking? Hey, no, Ferguso ya. Jadi sekarang itu kita sudah hidup di era digital. Setiap hari teman-teman pasti kuliah pun ada yang online. Bu Norma atau mungkin Pak Rektor menyampaikan webinar itu dengan digital. Kalau seandainya tidak mempunyai kemampuan public speaking, apa kata dunia? Ya, mungkin kita tidak harus menjadi seorang Charles Bonar Sirait untuk menjadi public speaker yang luar biasa atau mungkin Rosiana Sialahi, tapi at least kita bisa membawakan acara itu satu dengan perform yang bagus, kemudian apa yang kita sampaikan itu nyampe benar-benar ya, bukan cuma masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri seperti tadi kata Pak Edi. Mungkin ini tidak memperhatikan karena cuma kelihatan fotonya aja tapi orangnya nggak ada gitu ya. Nah itu buat apa kita belajar public speaking itu? Karena itu. Jadi kita untuk menambah perbendaharaan kata dan supaya kita tambah lancar bicaranya ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang paling luar biasa tentu saja mengembangkan kemampuan diri. Semakin banyak jam terbang teman-teman, semakin sering kita ngomong yang benar ya, yang sistematis, itu insya Allah kemampuan kita untuk berkembang, untuk kemudian pembicaraan kita lebih terstruktur, itu akan semakin berkembang lebih baik. Banyak kok sekarang media yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan diri, itu nggak seperti zaman saya dulu. Nah, ketahuan ya umurnya ya, berarti kalau saya ngomong saya dulu, kalau zaman saya dulu sangat konvensional. Nanti kita bicara ya media apa yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan diri. Kemudian tentu saja public speaking itu bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan memimpin. Selama ini mungkin saya misalnya hanya menjadi mahasiswa Bu Norma bercerita gitu ya, Bu Norma menyampaikan materi perkuliahan kepada saya sebagai muridnya, saya selama ini mendengarkan. Tapi di era digital ini bukan tidak mungkin ketika Bu Norma mungkin atau Pak Rektor meminta saya untuk menjadi gantian, yuk Anda yang cerita kepada saya. Jadi dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, saya harap teman-teman bisa juga otomatis ini mengembangkan kemampuan memimpin. Jadi leadership-nya itu juga tambah naik ya, karena seorang pemimpin yang baik itu salah satu indikatornya adalah dari cara dia berbicara. Ya, mulutmu harimaumu gitu kata orangnya. Kemudian juga dengan public speaking kita akan belajar memengaruhi orang lain. Memengaruhi itu kita nggak bicara pengaruh yang negatif ya, misalnya ngojok-ngojoki kalau kata bahasa Jawa, bukan ngojok-ngojoki, tapi bagaimana kita mempersuasi orang. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lili, bagaimana dari Mbak Lili menyampaikan dari sisi psikologi,
Kalau detail saya rasa tidak bisa ya Bu Norma dengan waktu yang sesempit ini, tapi at least teman-teman punya sedikit framework yang sama dengan kami bahwa untuk belajar mempengaruhi orang lain itu kita tidak harus yang gimana benar, kita cukup kuasai aja manfaat kemampuan public speaking kita untuk mempengaruhi orang lain dari sisi positif, jadi bukan negatifnya ya. Kemudian tentu saja kalau kita semakin terasa public speakingnya, kita akan membuat hubungan sosial itu lebih baik. Sama teman kita lebih dihargai karena cara bicara kita misalnya sopan, santun, ada waktunya kita guyon, ada waktunya kita serius, maka disitulah kemampuan public speaking kita teruji ya. Next. Ya, ini adalah step by step-nya public speaking. Teman-teman mungkin bisa tidak urut ya. Jadi kalau pengen bicara di depan forum itu kita harusnya ngapain dulu sih Bu gitu ya. Pertama kita tanyakan dulu, ini praktikal ya. Jadi kalau kita diminta untuk misalnya kamu jadi MC dong di acara ini atau kamu jadi moderator dong, kita harus tanya dulu kepada pengarah acara ya, pengarah acara satu orang yang dipercaya oleh panitia untuk menjadi PIC, menjadi penghubung antara acara itu dengan kita sebagai pembawa acara. Kita tanyakan kepada dia, audiens saya ini siapa? Kayak kemarin saya berkomunikasi dengan pihak Unusa, terhubung dengan Bu Norma, Bu, Nyun Sewu yang hadir besok siapa gitu ya. Tadi juga saya lupa ya menyapa Pak Rektor ya, dan yang lain-lain. Mohon maaf, karena tadi dari belakang loh kok tiba-tiba saya sudah dipanggil, ngapunten ini. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan itu ya, itu namanya semacam riset kecil-kecilan. Jadi kalau kita menjadi MC atau moderator atau speaker apa, kita kenali dulu audiens saya. Jangan sampai kita salah sebut, ya, jangan sampai salah sebut terutama terhadap nama dan gelar. Itu harus hati-hati betul. Analisis itu bukan berarti analisis secara mendalam. Oh, ternyata Bu Norma itu orangnya itu usia sekian. Nggak usah sampai kayak gitu ya. Oh, hobinya main pingpong. Ayo Bu, main pingpong bareng-bareng. Atau ngopi Starbucks ini sama Mbak Lili biasanya suka ngajak saya ngopi. Ya, jadi nggak perlu terlalu in-depth, tetapi at least teman-teman tahu ya siapa sih yang dihadapin. Jangan nanti kita bicara di depan rektor misalnya, kemudian kita salah kostum, itu aja udah salah. Berarti Anda tidak berhasil untuk mengenali audiens Anda sendiri ya. Dan kemudian tahapan yang kedua adalah attention getter. Jadi bikin suatu kisah yang menarik. Ini sebenarnya challenge untuk para public speaker ya. Karena kadang-kadang seperti posisi saya sekarang adalah posisi di terakhir, yang saya yakin 90% dari teman-teman berdoa ayo ndang maring, ndang absen, ndang buyar ya kan. Di situ challenge saya untuk membuat teman-teman tetap stay di sini, tetap dengar apa yang saya sampaikan ya, kemudian apa yang saya sampaikan ini nyampe. Dan insya Allah ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk Anda tapi juga menambah kemampuan saya juga untuk public speaking. Bikin kisah yang kayak semacam ice breaking lah, jangan terlalu kaku-kaku gitu ya. Misalnya kita bicara di forum yang formal banget. Ya, orang kalau dengar kita ngomong mungkin 1 sampai 10 menit itu sudah luar biasa loh. Mereka tetap pay attention kepada kita. Tapi lebih dari itu nanti dulu ya Ferguson ya. Saya lihat dulu materi Anda menarik atau tidak. Nah, itu adalah tantangan untuk kita untuk mencairkan suasana. Kita bisa menyapa salah satu audiens seperti ini, saya mau menyapa siapa ya? Di sini banyak sekali yang harus saya sapa ya. Kebetulan saya kenalnya Bu Norma. Jadi Bu Norma itu saya sebut. Ini adalah salah satu sebenarnya trik saya supaya teman-teman tidak jenuh, nggak ngantuk gitu ya. Oh, oke, saya akan menyapa salah satu. Halo Ibu yang di sebelah kanan Bu, pakai jilbab pink. Wah, Ibu kelihatannya cerah sekali, cantik sekali Ibu hari ini. Itu adalah salah satu taktik kita sebagai public speaker. Keuntungannya apa teman-teman? Satu adalah ketika kita, saya nyebutnya apa ya, slip of the tongue. Jadi ada kadang-kadang blank spot ya. Saya sudah membawakan acara A to Z, sudah saya susun sistematis, tapi ada suatu momen sepersekian detik yang saya miss. Itu ada. Bahkan sekelas Charles Bonar Sirait MC profesional kondang pun itu pasti terjadi. Tapi itu jam terbang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Tapi itu butuh waktu ya teman-teman. Makanya tadi sering berlatih. Cari aja sebuah kisah yang kira-kira dapat mencairkan suasana, misalnya menyapa Bu Nur, menyapa Pak Rektor misalnya, atau cari kisah-kisah lucu yang kira-kira teman-teman alami sebelum berangkat MC tadi. Hal sepele misalnya saya tuh tadi pagi bingung diminta tolong MC ini mendadak, saya sudah pakai baju batik, ternyata mau keluar dari rumah sudah ngidupin kunci mobil, saya baru baca undangan, loh
dress code-nya bukan batik ya, ternyata dress code-nya baju renang gitu. Saya harus kembali lagi ke rumah gitu. Itu adalah kisah lucu yang sebenarnya menarik audiens secara sesingkat ya. Jadi saat kamu tidak ngantuk dan saya pun tidak ngantuk gitu. Itu mengulur waktu kita sedikit untuk menutupi kelemahan kita yang ngeblank tadi sebenarnya. Gitu ya. Tapi itu butuh jam terbang, teman-teman. Kemudian inti pembicaraannya. Kita mau ngomong apa sih? Saya mau ngomong tentang strategi komunikasi di Pelindo Terminal Peti Kemas ini kepada seluruh pegawai. Saya harus stepnya bagaimana? Inti saya ngomong apa sih? Oh, pokoknya dari perusahaan kepengen pegawai itu ngecek email setiap hari, misalnya seperti itu. Kita harus fokus kepada omongan itu, teman-teman. Jangan sampai keluar. Boleh memberikan ice breaking, boleh memberikan gimmick, tetapi ingat Anda harus kembali lagi ke tengah ya, tetap fokus lagi. Oh ya, oke, balik lagi. Kalau kira-kira teman-teman tidak menemukan suatu kata atau kalimat untuk bisa balik lagi, yang paling mudah adalah bilang, oke, kembali ke laptop. Itu adalah yang paling mudah. Ya, jadi langsung jumping gitu ya, jumping mode. Bu Lili habis minum kopi ya, kok menghilang sebentar tadi. Oke, kemudian step selanjutnya kita siapkan dong bahan pendukungnya ya, presentasinya seperti apa, dibuat semenarik mungkin, tetapi memang saya pernah diceritain teman saya ya, presentasi yang sederhana itu justru lebih disukai oleh audiens yang sewu dari luar negeri. Mereka tidak begitu suka dengan style yang mungkin terlalu colorful atau apa, itu yang dari luar tuh, tamu-tamu dari luar biasanya nggak suka. Tapi beda lagi dengan ketika kita berhadapan audiens kita misalnya desainer visual misalnya, ini yang mahasiswa DKV semua nih, mahasiswa DKV itu orangnya colorful biasanya gitu. Jadi saya harus menyiapkan bahan presentasi yang colorful. Kenapa saya pilih monokrom hari ini? Karena Pak Edi dan Bu Lili sudah berwarna, jadi saya pengen hitam putih aja supaya beda gitu ya. Siapkan bahan pendukung yang maksimal, optimalkan semuanya, berikan yang terbaik untuk audiens Anda. Siapkan juga kutipan, barangkali juga ada testimoni para pakar yang bisa mendukung ya. Kemudian cerita tadi sama seperti attention getter, kemudian opini publik. Jadi kayak kutipan tuh misalnya closing statement-nya nanti bisa teman-teman ambilnya entah dari Einstein atau dari siapa gitu ya. Itu bisa menjadikan salah satu alat bantu komunikasi teman-teman. Kalimat penutup, tutup dengan sebuah kesan kutipan orang ternama ya. Kemudian bisa juga berikan motivasi yang bisa membangun kepercayaan kepada audiens. Saya rasa teman-teman banyak lah ya kalau cari di internet tentang hal itu. Oke, kita bisa next. Nah, ini tadi Bu Lili sudah menyampaikan sedikit ya bagaimana cara-cara orang psikolog ya kemudian berkomunikasi ya, mempengaruhi audiens itu seperti apa sih? Makanya Bu Lili menyampaikan materi tentang psikologi komunikasi. Tapi kalau dari saya dari sisi komunikasi, kebetulan saya juga latar belakang juga orang komunikasi, gimana sih cara kita mempengaruhi audiens itu? Ya opo caranya sih ngomong sama orang ini? Bagaimana sih supaya dia pay attention to me gitu ya? Saya tuh sudah menarik loh, tapi nggak ada yang mendengarin saya. Pasti ada yang salah dengan Anda gitu ya. Yang salah bukan market Anda, tetapi Anda yang salah. Mungkin Anda nggak bisa storytelling misalnya. Oh, saya kok nggak bisa storytelling ya? Gimana ceritanya storytelling gitu ya? Coba Anda lihat sekeliling. Ya, jadi bercerita dengan gaya Anda. Nggak usah tiru gayanya Pak Edi misalnya, nggak usah tiru gayanya siapapun gitu. Bikin orang mengenang Anda. Oh, kalau Camelia yang ngomong, itu dia nggak ada koma, nggak ada titiknya ngomongnya, pasti koma, dan itu kayak kereta api gitu ya. Nah, itu khasnya Camelia. Kemudian bagaimana dia bercerita itu dengan gayanya Camelia sendiri, bukan gaya orang lain. Dan gaya itu hanya ditemukan pada saya. Ya, storytelling ini memang nggak mudah teman-teman, tapi kita bisa misalnya latihannya apa ya kalau anak muda gini, mungkin curhat sama pacar ya. Kalau nulis WA kan bisa panjang-panjang tuh. Yang tadi aku begini-gini, itu sebenarnya udah storytelling loh, tapi kenapa ketika diminta bercerita kembali Anda tidak bisa gitu ya. Anggap aja yang di depan itu pacar Anda, mungkin itu akan lebih mudah ya untuk kita semua. Oke, kemudian yang kedua kita bisa mempengaruhi audiens dengan body language. Tadi saya sudah bilang bahwa well perform itu sangat mempengaruhi ya public speaking kita, akan mempengaruhi bagaimana audiens itu kemudian terpengaruh kepada kita, pay attention kepada kita, memahami apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu benar-benar nyampe pas sesuai tujuan ya. Jadi sampaikan dan sesuaikan konten dengan bahasa tubuh Anda. Jangan di forum formal Anda joget-joget ya, mungkin joget TikTok di atas panggung, depannya ada Pak Rektor, itu juga nggak tepat ya. Bahkan Anda akan dibilang sebagai manusia yang tidak tahu diri gitu ya.
Jadi Anda bisa mempengaruhi audiens dengan cara-cara salah satunya yang seperti saya sampaikan ini. Kemudian tone, tadi Pak Edi sudah nyampaikan, kalau ngomongnya datar melulu itu audiensnya akan ngantuk. Tapi ketika Anda ngomongnya girap-girap, mungkin audiens akan mengira Anda sebagai seorang yang pemarah, ini orang apa ya, kok ngomongnya tinggi terus ya. Jadi harus disesuaikan benar. Tone itu waktu saya jadi penyiar itu saya harus tahu betul ya, kapan saya harus hype, kapan saya harus low. Jangan musik backsound-nya, ini lepas dari public speaking ya, ini saya cerita sedikit masalah announcer dulu. Jangan backsound-nya low ya atau middle gitu, kita ngomongnya berapi-api. Jadi kayak seorang ini salah kamar atau gimana ya gitu ya, salah kamar. Jadi sesuaikan ada suara Anda dengan apa yang Anda sampaikan. Menyampaikan berita duka tidak perlu dengan hari ini ada yang meninggal, hari ini jam sekian di rumah sakit, silakan yang mau besuk. Itu apa ya, pas kayak gitu. Ya kan nggak bisa. Kita harus benar-benar kelihatan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ya kan kalau teman-teman lihat di masjid, kalau dengar di masjid ya pagi kan assalamualaikum ya kan warahmatullahi wabarakatuh telah meninggal dunia. Nggak mungkin kan orang takmir itu ngomongnya Bapak Ibu hari ini ada yang meninggal nih, Pak Arjo hari ini ya. Ada yang seperti itu teman-teman, aduh tolong ya Ferguso. Jadi tone itu harus teman-teman sesuaikan dengan konten ya. Ya, jadi harus disesuaikan seperti itu. Kemudian pause ya ini agak sulit saya terapkan ya, karena kalau kadang-kadang kalau kita terlalu lama di jeda itu saya lupa materinya. Jadi saya kayak kereta api biasanya kalau ngomong ya. Tapi nanti dengan jam terbang teman-teman bisa menyesuaikan. Nah ini saya mulai menyesuaikan nih. Bagaimana kita berbicara dengan menggunakan jeda. Beda ya sama yang tadi ya. Padahal ini sebenarnya saya langsung praktek nih. Bagaimana tone of voice-nya, kemudian pausesnya seperti apa. Ini saya mulai turun. Nah, nanti saya akan naik lagi. Visual cues-nya gimana? Gunakan isyarat visual. Jangan kemudian teman-teman berbicara di depan forum seperti ini. Ya. Apa Ibu sekalian gitu ya? Diem aja, nggak ada ke kanan, ke kiri, pakai aja tangan. Nggak apa-apa ya. Jangan harus selalu lurus, arahkan pandangan ke kanan, ke kiri, seolah Anda menyapa semua audiens. Ya. Jadi jangan hanya ngeliatin Bu Norma, nanti dikira naksir sama Bu Norma ya. Ibu ya. Lihat yang lain juga disapa. Oh, gimana Mbak Lili kok kelihatannya lemes ya, belum ngopi hari ini gitu. Siapa gitu. Oke, itu Anda bisa menerapkan itu sedikit-sedikit ya, pengaruhi audiens dengan itu. Gemeter pasti teman-teman. Saya tuh yakin deh, sampai sekarang pun saya masih gemeter loh sebenarnya bicara di depan forum itu. Tapi ya mau gimana lagi, pilihannya kan hanya dua. Kita harus sampai pada titik itu. Artinya kan Anda harus melalui proses itu ya. Harus latihan terus. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi, zaman sekarang tuh kita banyak sekali punya media untuk pelatihan. Kalau dulu umuran saya ya, yang konvensional tuh saya ngomongnya di depan kaca. Jadi ini ada kaca kamar mandi yang hanya saya dan kamar mandi itu yang tahu apa yang terjadi di dalamnya ya. Saya ngomong di situ, halo, selamat pagi, apa kabar semuanya sehat gitu ya. Saya akan latihan di depan cermin. Nggak apa-apa, dibilang orang gak waras nggak apa-apa kan nggak ada yang tahu dalam kamar mandi ya. Jadi kita latihan aja di depan cermin. Itu masih digunakan sampai sekarang loh. Bicara di depan cermin itu, media konvensional ini justru mampu mengcapture seluruh gesture kita ya kalau cermin itu. Setuju, ya kan? Tapi kalau teman-teman pengen lebih tahu gesture seluruhnya, pasang seluruh kamar mandi dengan cermin, akan kelihatan semuanya ya, body language-nya dan seluruhnya akan kelihatan di situ. Jadi media konvensional seperti cermin itu bahkan masih sering digunakan oleh MC profesional. Jangan dikira kayak Charles Bonar misalnya. Saya kok nyebut Charles Bonar terus ya, padahal saya nggak di-endorse dia gitu. Tapi karena dia panutan saya ya, saya suka menyebut nama beliau ya. Kemudian kita bicara, nah ini ada new media podcast namanya, saya rasa teman-teman anak muda. Saya kurang tahu Bu, apa adakah dosen UNUSA yang sudah menggunakan podcast sebagai media ajar Bu Norma? Ada Bu, tapi belum maksimal mungkin ya. Oh, yang saya Bu, kenapa Bu ya. belum maksimalnya? Belum maksimalnya karena mungkin belum terbiasa begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Padahal sama-sama bicara ya Bu ya. Kan biasa ngomong di depan forum ya. Tapi kenapa kan ketika dengan podcast tidak terbiasa? Mungkin kalau ada yang sponsori kali Bu ya. Jadi itu tambah semangat. Kalau nggak ada yang sponsori kayaknya butuh waktu. Gitu ya. Iya. Makasih Bu. Ya, Bu. Baik, jadi podcast ini adalah media baru teman-teman
ya. Saya tahu ada satu dosen Universitas Paramadina kalau nggak salah, itu menggunakan podcast sebagai media ajarnya. Keuntungannya dua, ya. Jadi dia pertama, dia bisa menjangkau khalayak dengan dia mau di mana aja dia ngajar, dia bisa, ya, hybrid. Keuntungan yang kedua adalah dia mendapat pendengar yang banyak otomatis dari podcastnya itu didengar. Jadi view-nya tuh apa ya? Sorry kok view ya, view itu YouTube ya. Listener-nya tuh naik dengan cepat gitu. Saya lupa ya namanya siapa itu dosennya. Nah inilah, jadi podcast ini semacam media baru yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk latihan public speaking ya, untuk mempercepat keterampilan, merangsang bidang bahasa lain, pengucapan misalnya. Jangan sampai teman-teman bermaksud untuk sok Inggris-Inggrisan tapi salah sebut ya. Misalnya apa ya? Mau ngomong kegiatan ngomongnya event. Itu kan juga salah. Harusnya kan event gitu ya. Itu adalah hal-hal sepele yang kadang-kadang lu sok ke Inggris-Inggrisan tapi salah ucap. Kita tidak harus bisa berbahasa Inggris tapi pronunciation ya, pengucapannya harus benar. Supaya nggak malu-maluin ya. Jadi latih saja kemampuan pronunciation-nya. Saya waktu jadi penyiar itu nggak harus bisa bahasa Inggris syaratnya. Tetapi ketika saya wawancara dengan kepala stasiun pada waktu itu, dia bilang bahwa pengucapan Anda harus baik dan betul. Kita nggak harus pintar bahasa Inggris, tapi pengucapannya jangan salah ya teman-teman ya. Jadi podcast itu bisa digunakan sebagai alat bantu itulah ya. Apa namanya? Gampang kok sekarang bikin podcast tuh gampang sekali. Oke, next. Nah ini kalau tadi Bu Lili menjelaskan komunikasi yang efektif dari sisi psikologi seperti apa ya Bu Lili, tapi intinya saya rasa sama. Kalau pesan itu nyampe, orang ngerti apa yang kita omongin, itu berarti efektif ya. Saya pergi ke pasar, diterjemahkannya macam-macam. Tapi orang paling harus ngerti kenapa saya pergi ke pasar, bagaimana saya pergi ke pasar, apa yang saya gunakan untuk menuju pasar ya. How to-nya itu harus lebih banyak sehingga apa yang Anda sampaikan itu betul-betul efektif. Kemudian puas, kalau masalah puas ini ukurannya kalau dari sisi komunikasi itu bisa menghasilkan kalau tujuannya untuk menghibur dia ketawa. Nah itu berarti komunikasi saya efektif. Tapi kalau saya niat melucu dia nggak ketawa, wajahnya nge-flat, nah ini ada yang salah dengan saya ya gitu ya, atau audiensnya yang salah juga bisa. Kemudian sikapnya berubah nggak kalau itu yang diharapkan. Misalnya kalau teman-teman tahu dulu kan kayak ada orang ya jualan dan tanda kutip misalnya air kesehatan. Nah ketika dia bicara di depan forum, ada nggak perubahan sikap orang-orang ini, perubahan perilakunya? Oh, setelah pelatihan ini selesai atau webinar gratis ini ditutup, closingnya seperti apa? Mereka beli. Nah, itu berarti apa yang disampaikan oleh si komunikator tadi nyampe. Ya, jadi ada perubahan sikap, tapi itu memang mengukurnya lama ya, butuh waktu. Kemudian ada nggak better relations-nya? Kira-kira setelah ini what's next-nya apa ya? Apakah Bu Nurma akan berhenti menghubungi saya setelah webinar ini atau komunikasi kami jadi lebih intens? Oh, kalau komunikasi saya lebih intens dengan Bu Nurma berarti beliau nyambung sama saya, ngeklik sama saya. Ada yang beliau merasa harus terhubung dengan saya. Ada yang saya merasa bahwa saya harus terhubung dengan Bu Nurma. Kalau saya kepengen mencari tahu tentang UNUSA, saya akan menghubungi beliau. Berarti selama ini komunikasi yang terjalin itu adalah efektif. Oke, next. Nextnya kayaknya thank you deh ini. Oke, betul. Ya, ini adalah slide saya next. Saya akan tutup dengan closingnya. Cara bicaramu adalah dirimu. Jadi kalau teman-teman ingin dinilai baik oleh seorang, perbaiki dulu cara bicaranya. Oke, thank you. Kekurangan pada diri saya dan kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.